Halo, Peneroka. Bayangkan sebuah perpustakaan raksasa tersembunyi di balik tembok-tembok batu tebal Vatikan. Tak sembarang orang bisa masuk, tak semua cahaya bisa menembus. Di dalamnya, lebih dari 50 km, rak menyimpan ribuan manuskrip kuno dari seluruh penjuru dunia. Tapi di antara gulungan Injil kuno, naskah filsafat Yunani, dan catatan ilmiah Eropa abad pertengahan, terselip satu hal yang nyaris tak bisa dipercaya. Sebuah naskah ritual tentang keris dari Nusantara. Bagaimana mungkin sebuah teks Jawa tentang senjata pusaka yang dipuja sebagai benda hidup bisa berakhir di jantung dunia Katolik Roma? Tapi, kisah ini bukan sekadar perpindahan dokumen. Ini adalah misteri panjang yang menghubungkan Jawa kuno, kolonialisme, dan rahasia yang dikunci di balik arsip Vatikan selama ratusan tahun. Kita akan menelusuri jejaknya. Dari pelabuhan Batavia, tempat gulungan itu pertama kali berangkat, hingga lorong-lorong bawah tanah perpustakaan tempat manuskrip itu terlupakan. Namun sebelum semua itu, mari kita tanyakan satu hal. Apakah benar Vatikan menyimpan kitab mistis tentang keris Nusantara? Ataukah ini hanya bagian dari legenda yang tak pernah dicatat dalam sejarah resmi? Sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar sepele. Hingga kita tahu bahwa dalam gulungan itu terdapat mantra pelindung, ritual pembersihan bilah, hingga petunjuk penggunaan logam dari langit. Logam yang dipercaya berasal dari meteor. Dan yang membuatnya makin ganjil, fragmen naskah itu tidak ditulis oleh tangan seorang rohaniwan Katolik, tetapi dengan huruf Jawa kuno dan ditandatangani dengan simbol yang tidak dikenali oleh ahli paleografi barat. Kita tidak sedang membicarakan cerita rakyat. Kita berbicara tentang artefak nyata. Manuskrip yang didaftarkan dalam katalog Vatikan dengan kode aneh. Fondus Wat Anno en Wandrant Tamadate 20. Sebuah kode yang selama ini diabaikan karena tidak dianggap penting. Tapi ternyata menyimpan salah satu rahasia spiritual terbesar dari timur. Kenapa manuskrip ini disembunyikan? Apa isinya sebenarnya? Dan siapa yang mengirimnya ke Vatikan? Semuanya akan kita bongkar, lembar demi lembar, bab demi bab. Karena di balik bayang-bayang rak buku yang berdebu itu, tersimpan bukan hanya sejarah, tetapi pertemuan antara dunia gaib Nusantara dan pusat kekuasaan religius terbesar di dunia. Siapkah kamu membuka gulungan pertama? Gulungan yang tak pernah dibaca di altar, tak pernah dikhotbahkan di mimbar, tapi justru dibungkus rapi dan dikirim ribuan mil jauhnya. Dari tanah tropis Nusantara menuju lorong dingin di jantung Eropa, Vatikan. Tahun 1705. Sebuah kapal dagang VOC berlayar dari Batavia menuju pelabuhan Amsterdam. Tapi di dalamnya tak hanya rempah dan logam mulia. Terselip pula peti kayu kecil, berisi tumpukan manuskrip yang ditulis dengan aksara Jawa dan Arab Melayu. Di antara teks-teks itu, ada satu yang tak disebutkan secara rinci dalam dokumen pengiriman. Hanya tertulis, naskah upacara adat tentang besi pusaka dari timur. Peti itu bukan sekadar koleksi. Ia adalah hasil rampasan, pemberian, atau mungkin barter antara bangsawan lokal dan pihak kolonial. Tidak ada yang mencatat dengan pasti, tapi tujuan akhirnya jelas. Vatikan. Di sanalah Adrian Relan, seorang orientalis dan teolog Belanda yang bersahabat dengan kalangan gereja Roma, merekomendasikan agar manuskrip-manuskrip dari timur disimpan, dipelajari, dan sebagian dikunci rapat-rapat. Mengapa Vatikan tertarik pada aksara Jawa? Jawabannya terletak pada satu kata, simbol. Di mata para orientalis, aksara Jawa bukan sekadar huruf. Ia adalah kode, bahasa rahasia, lapisan budaya yang syarat makna metafisik dan sistem nilai lokal yang belum tentu bisa dijinakkan oleh agama barat. Apalagi jika teks itu menyebut keris, senjata yang bukan hanya melukai tubuh, tapi dipercaya bisa menyentuh alam gaib. Ketika manuskrip itu sampai di Roma, para penyalin Vatikan tercengang. Huruf-huruf yang melengkung,
berbaris tanpa titik, dan berisi istilah asing seperti pamor, jamasan, dan pulung, membuat mereka bertanya-tanya. Apakah ini bentuk sihir? Atau hanya sekadar cerita rakyat? Namun anehnya, manuskrip itu tidak dimusnahkan. Ia justru disimpan di dalam bagian terdalam perpustakaan, zona yang hanya boleh diakses oleh segel paus. Dan disinilah letak teka-teki besar itu. Kenapa teks dari dunia yang dianggap kafir justru dijaga dengan sangat ketat oleh lembaga keagamaan tertinggi di dunia Kristen? Apakah Vatikan menemukan sesuatu dalam naskah itu? Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tetapi tidak boleh diungkap? Kita akan menelusuri isi naskah tersebut, halaman demi halaman. Mulai dari baris pertama yang ditulis dalam aksara Jawa kuno, hingga simbol-simbol rahasia yang tersembunyi di balik kata-kata. Karena sesungguhnya, huruf-huruf itu tidak ditulis untuk dibaca oleh semua orang. Dan mungkin, itulah alasan mengapa naskah itu tidak dibuka untuk publik, bahkan setelah lebih dari 3 abad terkunci. Sebelum tahun 1881, Vatikan adalah kubu sunyi dari dunia luar. Tidak ada sejarawan, ilmuwan, bahkan kardinal biasa yang bisa menyentuh naskah-naskah tertentu tanpa izin langsung dari tahta suci. Dan di sanalah, di balik rak-rak berdebu yang hanya diterangi cahaya lilin, manuskrip keris itu terlelap bersama ribuan rahasia dunia lama. Namun semuanya berubah ketika Paus Leo XIII membuat keputusan yang mengejutkan. Membuka sebagian arsip Vatikan untuk penelitian ilmiah. Banyak yang mengira ini langkah modernisasi. Tapi bagi para peneliti timur, ini seperti sinyal samar dari lorong gelap sejarah, bahwa mungkin, hanya mungkin, akan ada kesempatan untuk membaca kembali apa yang telah disembunyikan sejak era kolonial. Tapi tunggu dulu, tidak semua arsip dibuka. Ada bagian-bagian tertentu yang tetap terkunci. Dan disinilah ironi terjadi. Naskah keris Nusantara tetap berada di zona terlarang. Mengapa? Karena isi naskah itu dianggap tidak biasa. Tidak cocok dimasukkan ke dalam kategori teologi, sejarah, atau sains barat. Ia berbicara tentang roh yang tinggal dalam logam, tentang pembersihan bilah dengan mantra, tentang pamor yang hanya muncul saat bulan tertentu. Hal-hal yang membuat para pengarsip ragu, apakah ini seni, ilmu, atau sesuatu yang lebih tua dari agama? Pertanyaannya kini bukan lagi, apakah naskah itu ada? Tapi, apa yang membuat Vatikan takut membukanya? Jawabannya mungkin bisa ditelusuri bukan dari isi, tapi dari asal-usulnya. Awal abad ke-18, seorang pegawai VOC bernama Jacobus Verbrugge ditugaskan ke Batavia sebagai penghubung antara koloni Belanda dan lembaga-lembaga keagamaan Eropa. Ia bukan tentara, bukan pendeta, melainkan seorang kolektor manuskrip. Verbrugge dikenal rajin mengumpulkan teks lokal, dari mantra rakyat hingga hikayat raja. Tapi ada satu benda yang menarik perhatian pribadinya. Gulungan kertas beraksara Jawa yang dikatakan hanya dibaca oleh empu, pembuat keris. Menurut catatan pelaut Inggris yang pernah mampir di Batavia, Verbrugge pernah membeli naskah itu dari seorang abdi dalam Kesultanan Mataram yang melarikan diri. Tak ada kontrak, tak ada bukti, hanya satu pesan dari sang empu. Jangan buka bila tak punya pamor. Tapi naskah itu tetap dibuka. Diterjemahkan sepotong demi sepotong. Dan tanpa sepengetahuan banyak orang, Verbrugge mengirimkannya ke Roma melalui rute diplomatik yang sangat rahasia. Dan di sanalah ia menghilang. Tak lagi tercatat dalam katalog Belanda, tak disebut dalam laporan Vatikan. Seolah-olah seseorang ingin manuskrip itu lenyap dari sejarah. Namun sejarah, seperti pamor pada keris, tak bisa dihapus sepenuhnya. Ia hanya tersembunyi, menunggu waktu untuk disorot kembali oleh cahaya. Dan cahaya itu datang dari satu kode kecil dalam katalog digital Vatikan. Font Vat In 20.
Sebuah kode yang bagi banyak peneliti asing mungkin terdengar biasa. Koleksi Vatikan, bahasa India. Tapi bagi peneliti Nusantara, inilah pintu yang selama ini tertutup. Kode ini menyimpan ratusan dokumen dari Hindia Timur, ditulis dalam berbagai bahasa. Jawa, Melayu, Bugis, bahkan Bali. Dan di tengah tumpukan itulah, fragmen naskah ritual keris ditemukan kembali. Tidak utuh. Beberapa halamannya gosong. Sebagian lainnya pudar oleh waktu. Namun satu kalimat masih terbaca jelas, tertulis dalam aksara Jawa kuno. Keris punika nyawa kang kapendem. Keris adalah jiwa yang tertanam. Apa yang dimaksud dengan jiwa? Dan kenapa naskah ini berbicara seolah-olah keris itu makhluk hidup? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan membawa kita masuk lebih dalam ke dalam isi naskah itu sendiri. Namun sebelum membahas maknanya, kita harus memahami bentuknya. Karena dalam dunia manuskrip, media adalah bagian dari pesan. Naskah keris ini ditulis pada bahan yang tidak biasa. Tidak seluruhnya lontar. Tapi juga bukan hanya kertas Eropa. Para ahli kodikologi menyebutnya campuran media tulis. Transisi dari tradisi lokal ke pengaruh kolonial. Beberapa lembar pertama terlihat seperti daun lontar yang dipipihkan, bertinta hitam alami dari arang kelapa. Tapi bagian tengah yang memuat ilustrasi pamor dan skema ritual menggunakan kertas Eropa buatan tangan dengan watermark dari abad ke-17. Artinya, naskah ini disalin ulang, mungkin bahkan direkonstruksi oleh pihak yang tidak sepenuhnya mengerti isinya. Mengapa harus disalin? Siapa yang menyalin? Dan bagian mana yang asli? Mana yang sudah bercampur tafsir kolonial? Pertanyaan ini tak mudah dijawab. Tapi dari ciri-ciri tintanya, para ahli menduga, bagian awal ditulis oleh empu asli, bagian akhir disisipkan oleh tangan Eropa. Dan di bagian sisipan itu, justru muncul sesuatu yang mengejutkan. Ilustrasi ritual jamasan lengkap dengan simbol astrologi barat. Apa hubungan keris dan astrologi? Dan mengapa naskah ini menyatukan dua langit yang berbeda? Karena ia ditulis dalam dua dunia, Jawa dan Arab. Dalam satu halaman, huruf Jawa mengalir seperti sungai, menceritakan lelaku pembersihan keris. Di halaman lain, muncul kaligrafi Arab Melayu, berisi doa dan kutipan ayat yang tampaknya disesuaikan untuk mengiringi mantra-mantra lokal. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari perjumpaan besar antara kepercayaan Jawa dan Islam. Tradisi kejawen tak pernah mati. Ia hanya berubah bentuk, menyerap, dan menyesuaikan. Dan keris adalah bukti paling konkret dari proses ini. Ia memuat puisi, ilmu logam, ajaran etika, dan mistik. Semuanya tergores dalam bilah dan tercatat dalam manuskrip. Para ahli paleografi mengonfirmasi bahwa naskah ini menggunakan aksara Jawa abad ke-17 yang bercampur dengan huruf Arab Jawi. Bentuk campuran yang lazim dipakai di pesantren-pesantren awal dan istana kerajaan Islam. Lalu muncul satu fakta yang mengejutkan. Beberapa kata dalam manuskrip itu hanya digunakan dalam lingkungan empu keris, tidak pernah muncul dalam sastra Jawa umum. Artinya, naskah ini bukan ditulis untuk khalayak. Ia adalah kitab tertutup, manual sakral, ditulis untuk segelintir orang yang mewarisi ilmu dari gurunya. Dan mungkin itu sebabnya kitab ini disembunyikan begitu lama. Bukan karena isinya sulit dimengerti, tetapi karena caranya menuliskannya adalah kunci utama rahasianya. Tinta yang digunakan dalam naskah ini tidak biasa. Bukan sekadar campuran jelaga dan air, tapi tinta besi gol, tinta berbasis logam yang mampu mengikat diri dengan serat kertas, dan hanya akan terlihat jelas di bawah cahaya tertentu. Para peneliti modern menggunakan mikroskop dan filter ultraviolet untuk membaca ulang bagian-bagian yang nyaris hilang. Dan disinilah ditemukan sesuatu yang mengejutkan. Tinta itu tidak satu jenis.
Bagian awal ditulis dengan tinta alami dari tumbuhan, hitam pekat dan mengkilap. Tapi bagian tengah, khususnya yang berisi mantra pelindung dan pola pamor, ditulis dengan tinta besi yang mengandung residu arsenik. Apa fungsinya? Mengawetkan, menyembunyikan, atau melindungi? Yang jelas, teknik ini tidak diajarkan di Eropa pada masa itu. Dan satu hal yang menarik, tinta arsenik juga digunakan dalam manuskrip sihir kuno Timur Tengah untuk mencegah pembacaan oleh orang yang tidak pantas. Seolah-olah manuskrip ini tahu bahwa ia tidak boleh dibaca oleh sembarang mata. Karena setiap bilah bukan sekadar ditempa, ia ditulis, diisi, dan disumpah oleh petuah yang tidak semua orang layak mendengarnya. Disinilah misteri manuskrip keris memuncak. Petuahnya bukan sekadar pesan leluhur, tapi peringatan keras. Jangan disentuh jika darahmu tak sejalan. Bahkan ada bagian yang hanya bisa diaktifkan dengan suara tertentu, frekuensi yang disebut gema tanah leluhur. Bukan metafora. Vatikan menyandingkannya dengan teks hermetik kuno, seolah-olah keris adalah perangkat spiritual. Dan mantranya bukan untuk dibaca, tapi untuk dilafalkan. Dua ahli Vatikan yang mencoba membacanya malah mengalami halusinasi suara dan mimpi aneh. Aksara-aksara ini seperti membawa resonansi tersembunyi yang memengaruhi kesadaran. Bahkan gereja menyebutnya sebagai panggilan halus pada entitas yang tak dikenal. Manuskrip ini bukan sekadar teks, ia hidup. Dan mungkin karena itulah salah satu frasa manuskrip berbunyi, "Di dalam bilah ini engkau menitipkan dia." Bukan perumpamaan, tapi kepercayaan kuno bahwa keris menyimpan jiwa. Karena itu, tak semua keris bisa diwariskan. Ada yang menolak. Dan dalam naskah disebut, jangan simpan bilah terlalu lama, jiwanya akan memberontak. Itulah sebabnya naskah ini disimpan dalam ruang isolasi di Vatikan, bersama artefak yang dianggap mengganggu. Kerisnya mungkin sudah dipulangkan diam-diam, tapi teksnya masih terkunci. Laporan rahasia mencatat, siapapun yang membacanya bermimpi hal yang sama. Suara besi dipukul, rumah kayu tua, dan bayangan panjang berdiri di ambang pintu. Dan satu catatan penting menyebut, naskah ini bukan hanya tulisan, tapi sebuah kunci. Dan seperti kunci sejati, ia ditulis dengan tinta tak biasa. Bukan dari karbon, melainkan logam cair yang hanya muncul dalam cahaya redup. Di balik aksara Jawa, ada garis geometris asing. Bukan ornamen, tapi kode lintas budaya. Siapa penulisnya? Mengapa pakai simbol yang bukan Jawa? Jawabannya mungkin bukan pada teks, tapi pada cara melihatnya. Dan ketika cara melihat diubah, terungkaplah simbol yang bukan sekadar hiasan, melainkan peta tersembunyi. Garis-garis geometris membentuk konfigurasi mirip mandala, tapi berpola spiral seperti relief di candi suku. Terlalu detail untuk kebetulan. Manuskrip ini bisa jadi bukan hanya kitab, tapi pembuka lokasi rahasia, atau malah penutupnya. Simbol-simbol itu ternyata mengarah ke satu titik di peta, lereng Gunung Lawu. Disinilah cerita mistik, keris, pendeta, dan pelarian naskah mulai bersatu. Manuskrip menyebut tempat cahaya jatuh tanpa suara, sebuah istilah kuno yang merujuk pada lokasi petapaan. Dan Gunung Lawu sejak dulu disebut sebagai tempat dimulainya pengasingan terakhir. Sebuah frasa yang mengejutkan, karena salinannya ditemukan juga di catatan Vatikan tahun 731. Seorang misionaris asal Italia menulis soal pendeta tua di Jawa yang menyimpan kitab bersimbol aneh dan tak ingin ia dibawa. Catatan itu berakhir dengan kalimat, ia berkata, keris tak bisa dipindahkan jika belum dilepaskan. Ternyata bukan soal fisik, tapi tentang ikatan antara bilah dan jiwa. Dalam manuskrip, tertulis ritual pelepasan yang melibatkan bayangan
minyak wangi dari 7 bunga, dan nama-nama yang tidak boleh disebut. Inilah yang membuat Vatikan memisahkan teks dari kerisnya. Mereka takut kerisnya akan memanggil kembali sesuatu yang tak boleh kembali. Dan entah kebetulan atau tidak, 2 arsipir di Vatikan yang pernah mengurus dokumen ini mengalami kematian mendadak. Salah satunya menuliskan hal aneh sehari sebelumnya. Saya mendengar suara gesekan logam, tapi ruangan itu kosong. Sejak itu, naskah dikunci. Dan tidak ada lagi akses terbuka sejak tahun 1982. Bayangan itu tak pernah benar-benar pergi. Tahun 1982, tanpa pengumuman luas, ruang penyimpanan naskah Vatikan bagian timur, Blok D14, ditutup permanen. Tak ada penjelasan resmi, tapi memo internal menyebut istilah yang ganjil. Risiko resonansi tak terduga. Sejak saat itu, semua permintaan akses ke manuskrip keris ditolak. Seolah Vatikan menyembunyikan bukan hanya teks, tapi sesuatu yang lebih berbahaya. Salah satu peneliti independen, Profesor Adriano Vescovi, sempat melihat salinan sebelum blok ditutup. Ia menulis, ada kutukan dalam bahasa Jawa kuno yang ditulis terbalik, dibaca dari cermin. Isinya, larangan membangkitkan. Manuskrip ini tampaknya bukan sekadar pelajaran spiritual atau budaya, melainkan manual pertahanan metafisik. Bagian tengah naskah menggambarkan teknik perang bayangan, pengendalian energi lewat keris dan suara mantra. Mirip dengan konsep sonic weaponry dalam teks-teks Tibet, tapi khas Nusantara. Menggabungkan logam, niat, dan getaran. Bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi dari sesuatu yang tidak berbentuk, tapi bisa menempel. Manuskrip itu juga menyebut peran seorang penjaga, yang tak boleh disebut namanya. Ia tidak memakai mahkota, bukan pendeta, bukan prajurit, tapi disebut tangan yang tak terlihat namun menutup pintu gerbang. Beberapa peneliti percaya ini merujuk pada sosok dalam legenda, keris Kiai Setan Kober, penjaga ilmu, bukan pemiliknya. Dan konon, keturunannya masih hidup di tanah Jawa. Ada nama yang muncul dalam catatan kolonial Belanda, tahun 1891. Wiratama, pelayan naskah gaib di kaki Lawu, pembaca aksara terbalik. Setelah penangkapan, ia hilang. Tapi anak-anaknya dikabarkan melanjutkan garis penjagaan, bukan atas dasar agama, tapi sumpah kuno. Sumpah untuk menjaga bayangan, bukan terang. Dan kini, bayangan itu terasa semakin dekat. Dalam tradisi kuno Jawa, sesuatu yang disebut akan membangkitkan dirinya. Itulah mengapa naskah itu ditulis dalam aksara cermin dan tak pernah dibaca keras-keras. Beberapa bait yang berhasil diterjemahkan mengisyaratkan teknologi non-fisik, bukan alat, tapi resonansi tubuh dan logam yang menimbulkan efek perlindungan atau pemanggilan. Penelitian modern oleh pakar suara dan logam menemukan bahwa keris berbahan meteorit mengandung medan elektromagnetik alami. Jika digesek atau dibenturkan, ia menghasilkan frekuensi tak terdengar yang memengaruhi medan otak manusia. Dan naskah itu memuat petunjuk frekuensi tertentu yang hanya bisa dibangkitkan oleh niat tertentu. Inilah titik di mana keris tak lagi dilihat sebagai benda budaya, tapi alat aktif yang bisa dibaca oleh radar militer. Dalam dokumen CIA tahun 2003 disebut istilah Ancestral Resonance Weapon, senjata yang tak dibuat tapi diturunkan. Vatikan, CIA, bahkan ilmuwan CERN mulai tertarik pada pola-pola frekuensi yang muncul dari keris keramat. Tahun 2011, satelit pemantau geomagnetik di atas Asia Tenggara mencatat anomali, gelombang aneh dari kawasan pegunungan Jawa. Pusatnya antara Merapi, Lawu, dan Gunung Kidul. Data dikirim ke Swiss, lalu hilang dari publik.
Namun bocoran dari teknisi menyebut pola itu mirip jejak resonansi naskah Vatikan yang disensor. Artinya, kitab keris bukan hanya berisi mantra atau doa, tapi kode aktif yang bisa memengaruhi ruang dan medan energi. Sama seperti yantra di India atau merkaba di tradisi Ibrani, kitab ini adalah peta resonansi antar dimensi. Namun yang membedakan, kitab ini tidak ditulis untuk dipahami, tapi untuk dijaga. Keturunan penjaga kitab keris hidup diam-diam. Kadang dicap sesat, kadang dianggap mitos. Tugas mereka bukan menafsir, bukan mengamalkan, tapi memastikan tidak ada yang memakainya dengan niat salah. Sebab dalam satu bagian naskah tertulis, yang membaca dengan keserakahan akan terbakar dari dalam oleh bayangan sendiri. Akhirnya kita sadar, kitab gaib keris bukan sekadar teks, tapi getaran sejarah, niat leluhur, dan teknologi rasa. Sesuatu yang hanya bisa dikenali bukan dengan mata, tapi dengan hati yang bersih. Dan mungkin, itulah alasan mengapa Vatikan menyembunyikannya. Karena yang disimpan di sana bukan sekadar kata, tapi cermin jiwa Nusantara. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.